أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Di zaman Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika masih anak-anak, masih belajar, dia sama temannya, ada dua orang temannya sama-sama belajar dan menuntut ilmu. Kebetulan teman-temannya ini pengetahuannya dalam ilmu agama luas, ya, sehingga mereka itu bertiga, Abdul Qadir Jailani dan dua temannya itu, mendengar tentang seorang yang soleh di suatu kota, orang yang soleh, yang taqwa, yang alim. Maka mereka sepakat, ayo kita berkunjung kepada beliau. Ini orang soleh dikenal dengan sebutan Al-Ghawth. Maka mereka sepakat. Kemudian mereka satu sama lain saling berbincang. Syekh Abdul Qadir ditanya, engkau mau berkunjung kepada seorang alim soleh ini yang bernama Ghawth, apa tujuan, mau ngapain? Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, tujuan saya dengar dia orang soleh, orang yang taqwa, orang yang berilmu, dengar tentang kewaliannya, keramatnya. Saya berkunjung pengen ngambil berkah, pengen ngambil manfaat, ya, pengen mencium kedua telapak tangannya, ingin memandang orang yang taqwa kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan. Saya ingin ngambil berkah. Niatnya bagus. Yang satu lagi temannya ditanya, kalau engkau datang mau berkunjung, kenapa? Dia bilang, saya dengar tentang hal itu, ini orang soleh, taqwa, tapi saya mau lihat dulu lah, benar apa enggak. Saya bukan nggak percaya, cuman saya pengen lihat dulu. Datang pengen lihat dulu lah bagaimana. Yang ketiga ditanya, kenapa? Enggak, kalau saya mah nggak percaya kalau dia orang alim, kalau dia orang soleh. Malah saya datang mau ngetes. Saya punya pertanyaan banyak nih, mau ngetes dia, benar gak nih orang-orang alim? Dinasihatin, jangan gitu. Enggak apa-apa. Ya sudah, mereka bertiga jalan mendatangi itu orang soleh yang bernama Ghawth. Semua punya niat, tujuan yang berbeda-beda. Abdul Qadir Jailani pengen ngambil berkah, yang kedua pengen lihat doang, yang ketiga pengen ngetes. Mereka masuk, ketika duduk situ nunggu agak lama. Yang dua ngegerutu, Abdul Qadir Jailani cuma duduk istighfar, zikir sama Allah. Gak lama turun ini dari kamarnya orang soleh ini yang bernama Ghawth. Ketika turun, begitu sampai, belum bicara apa-apa, duduk ini Al-Ghawth, bilang kepada orang yang kedua itu, bilang sama orang yang kedua, ya, engkau datang kemari berkunjung kepadaku, engkau mendengar aku ini sebagai orang yang alim, orang yang saleh. Engkau datang kemari, engkau punya tujuannya cuma pengen lihat, bukan pengen ngambil berkah. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya Al-Ghawth, walaupun hal semacam ini nggak bagus, tapi syuf, ketika engkau punya niat kurang baik macam begini, Allah memberikan hukuman kepadamu. Apa itu hukuman? Aku melihat fi lauhil mahfuz, gara-gara kekurang ajaranmu ini terhadap orang yang saleh, aku melihat engkau kelak akan tenggelam di dalam gelamur dunia, hingga dunia akan menenggelamkanmu sampai ke sini, ditunjuk sampai ke hidungnya. Terus ini Al-Ghawth bilang sama orang yang pertama tadi, yang temannya Abdul Qadir yang ketiga itu, dan engkau datang kemari, engkau pengen ngetes aku kan, engkau nggak percaya aku sebagai orang soleh, wali. Ini belum pada ngomong nih, udah dikasih duluan. Ya, itu adalah niat yang buruk katanya. Ketahuilah, aku sudah tahu pertanyaanmu. Yang pertama pertanyaanmu ini, dan jawabannya adalah ini dijawab sama dia.
pertanyaan kedua disebutin, jawabannya ini. Pertanyaan ketiga dia sebutin, jawabannya ini. Sampai semua pertanyaan dijawab sama dia. Dan karena kekurangan ajaranmu ini, Allah memberikan hukuman pedih untukmu. Apa itu? Aku melihat bahwasanya Allah akan mencabut keimananmu nanti di akhir hayatmu. Terus baru lihat ke Syekh Abdul Qadir Jilani, wa anta ya Abdul Qadir, engkau datang kemari ingin cari berkah kan? Iya. Allah memberikan kepadamu keberkahan yang besar, dan Allah memberikan anugerah yang sangat besar karena niatmu yang baik itu. Dan aku melihat kelak engkau akan duduk di kursi kewalian, dan engkau akan mengatakan bahwasanya pundak setiap para aulia ada di bawah telapak kakiku, katanya Abdul Qadir. Katanya ini orang kepada Abdul Qadir Jilani. Dan benar, apa yang dinyatakan terbukti. Pulang nih bertiga, berlalulah tahun demi tahun, hingga orang yang kedua ini nih, ya, yang dibilang akan tenggelam dalam glamor dunia, jadi ulama besar. Ketika jadi ulama besar, ya, raja mendengar tentangnya, dipanggil sama raja, "Khalas, engkau lebih baik jadi menteri agama di masa itu, Qadhi, ya, jadi hakim agama." Jadi hakim agama. Yang namanya jadi hakim agama, kasus naik ke dia, ada yang pengen cara licin, sampai akhirnya dia terima rashwah, suapan, mulai kaya dari duit suap. Ilmunya sedikit demi sedikit dia lupakan. Ilmunya hanya dia gunakan untuk mengejar dunia sampai dia tenggelam di dalam dunia yang haram tersebut. Benar seperti yang disebutkan. Sedangkan tuh orang yang satu lagi tuh, ya, jadi ulama besar, sampai sama raja diminta untuk memimpin suatu negeri, untuk menyebarkan agama di sana. Ya, dikasih masjid untuk dia pegang, untuk mengajar di sana. Hingga satu kali, suatu hari si alim ini yang ketiga naik ke atas menara untuk adzan. Zaman dulu belum ada speaker. Naik ke atas menara untuk adzan. Baru mau adzan, tiba-tiba dia melihat dari menara itu ada seorang wanita di loteng lagi ngejemur. Tertarik ngelihat kecantikannya ini wanita. Tertarik dia dengan pandangan pertama, jatuh cinta dia. Usai aja adzan sholat, dia datengin ke rumah tuh perempuan. Ternyata betul nih perempuan masih perawan. Dia pengen lamar, pengen menikah, cinta, udah jatuh cinta. Udah deh mabuk sama nih perempuan. Dan ternyata diusut nih perempuan bukan seorang muslimah, tapi seorang Nasraniyah. Nih perempuan juga jatuh cinta, pengen menikah. Si alim ini bilang, katanya, udah saya mau nikah dengan engkau. Udah enggak, artinya ini udah mabuk cinta. Perempuan bilang, boleh, tapi engkau beda agama denganku. Habis bagaimana? Ya kalau mau, saya mah kagak mau ninggalin agama Nasraniyahnya saya. Kalau mau ya silakan engkau masuk agama saya, kita nikah. Sampai akhirnya setelah panjang lebar dia tinggalkan Islamnya, dia masuk ke dalam agama Nasrani, murtad, begitu, dan menikahi itu perempuan. Enggak lama meninggal dunia dalam keadaan iman yang udah dicabut oleh Allah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti yang disebutkan ketika dia mencapai puncak kewalian, saat itu dia mengatakan seluruh wali-wali yang ada di bawah telapak kakiku, dia jadi pemimpinnya para aulia. Sampai disebutkan dalam satu riwayat Imam Ahmad Ar-Rifai lagi jalan, di padang pasir, tiba-tiba dia berhenti dan menundukkan kepalanya. Ditanya sama murid-murid, kenapa? Saat ini Sayyidi Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwasanya setiap para wali leher mereka di bawah telapak kakiku, dan aku menundukkan leherku demi mengagungkan Sultanul Aulia Abdul Qadir Jilani. Gara-gara apa? Niatnya bagus waktu berkunjung kepada mereka para aulia, para sholihin, orang yang takwa kepada Allah. Nah, kita diajarin begini, nggak cuman ketika kita berkunjung kepada aulia yang di kuburan mereka, tapi juga ketika kita berkunjung kepada para aulia, sholihin, ulama yang hidup.
Kita mudah kalau cuman husnudzon sama yang udah mati, tapi yang susah tuh husnudzon sama yang hidup. Iya, sebab kita ngelihat dengan mata kepala kita sifat manusiawinya dia, ya, makannya, minumnya, tidurnya. Yang udah mati kita nggak lihat begitu, makanya kita bisa husnudzon. Tapi yang diuji nih yang begini. Makanya Imamul Haddad tuh sebel banget, Habib Abdullah Haddad sebel banget sama banyak orang. Apa mereka muji para aulia yang udah pada mati, tapi sama aulia yang masih hidup mereka nggak hargain, nggak hormatin, malah dicaci dan dimaki. Sampai Imamul Haddad namain orang yang macam begini tahu dengan nama apa? Maddahatul kubur, tukang puji kuburan katanya. Tukang puji kuburan. Iya, yang hidup depan mata mereka nggak dihormatin. Allah, yang mati disembah. Sama. Karena itu, ini salah satu adab ketika kita berkunjung kepada orang-orang yang taqwa, orang-orang yang saleh, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, husnudzan yang bagus. Kemudian juga kita datang tuh dengan niat untuk ngambil berkah, minta doa, minta nasihat. Ini kan kita nih di sini banyak anak-anak muda yang karena nggak bicara ziarah kubur lah, kunjungan kepada ulama, orang-orang yang soleh. Datang begitu, datang tuh kita mau ngambil berkah, minta doa, minta nasihat. Tulis segala nasihat yang dia sampaikan, minta amalan, minta ijazah. Ijazahin saya di dalam ilmu yang antum dapat dari guru-guru. Itu ijazah dicatat. Sebab itu rantaian emas yang menyambungkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu setiap ulama, setiap guru yang kita datang kepadanya, dia belajar dari guru yang sebelumnya. Guru yang sebelumnya belajar dari guru yang sebelumnya, hingga terus. Ini gurunya orang alim, orang soleh, orang yang taqwa. Guru yang sebelumnya juga rantaian sebelumnya orang alim, orang soleh, orang yang bertakwa. Terus nyambung menyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau dapat ijazah dari dia, tuh nyantol, kita punya rantai. Ya, kepala tasbihnya bergerak, yang bawah juga ikut bergerak. Hablullahil matin, rantai Allah yang kokoh. Kita diajarin sama guru-guru kita begitu. Kalau kita berkunjung kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang taqwa, minta amalan, minta doa, minta ijazah, minta wasiat, minta nasihat. Begitu. Ustadz, Habib nasihatin saya, apa amalan yang bisa saya amalin. Habib belajar sama guru-guru Habib sebelumnya, kasih saya ijazah biar saya nyambung sama Habib dalam ikatan rantaian emas ini. Gitu. Kita diajarin gitu. Dan dicatat itu, jangan sampai hilang. Ya, wariskan bakal anak keturunan kita. Kubur sama kita waktu kita masuk dalam kuburannya kita. La ilaha illallah. Bawa tuh dalam kuburannya kita. Itu yang bakal bawa keselamatan bakal kita sekalian.